PP-nya PP 32 sama dengan PPB yang lain tadi, kemudian dirubah dengan PP 85, peraturan Menteri Keuangannya yang update itu 204 tahun 2017 dan Dirjen Bea dan Cukainya nomor PR01 tahun 2018. Silakan ini nanti dibuka-buka ya aturannya kalau pengen mendalami toko bebas bea. Apa itu toko bebas bea, Bapak Ibu? Definisinya sesuai yang ada di PMK. Itu adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor ataupun barang asal daerah pabean. Artinya, yang bisa ditimbun untuk dijual di TPB itu boleh barang impor maupun boleh barang-barang dari lokal. Itu boleh dimasukkan ke toko bebas bea untuk dijual kepada orang tertentu, Bapak Ibu. Jadi tidak semua orang boleh membeli barang di toko bebas bea, hanya orang-orang tertentu. Apa tujuan pendirian fasilitas toko bebas bea ini, Bapak Ibu? Karena gini ya, harga barang yang dijual di toko bebas bea dengan harga barang yang dijual di toko-toko konvensional itu tentunya akan sangat berbeda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena barang-barang impor ataupun barang dari lokal yang dijual di toko bebas bea itu belum dikenakan bea masuk, belum dikenakan cukai, belum dikenakan pajak dalam rangka impor kalau dia impor, ataupun kalau beli dari lokal belum dikenakan PPN. Sehingga harganya biasanya jauh lebih murah daripada toko-toko yang bukan merupakan toko bebas bea. Contoh Bapak Ibu, apa ya? Contoh ringan misalnya tas gitu ya. Tas itu kan kalau impor tas itu selain kena bea masuk, kena pajak dalam rangka impor, juga kena PPNBM. Jadi bisa saja pungutan atas tas itu di total itu sampai 70-an% gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya harga tas di luar negeri itu misalnya 10 juta gitu ya, begitu ditambahin dengan pungutan bea masuk dan lain-lain, harga perolehan tas itu bisa 17 juta. Plus keuntungannya yang diharapkan mungkin dijual di toko-toko umum itu bisa 20 juta. Jadi harga tas yang harganya di luar negeri itu 10 juta, begitu dijual di toko di Indonesia mungkin dijualnya di harga 20 juta. Tetapi kalau di toko bebas bea Bapak Ibu, karena pungutan-pungutan yang tadi sampai 70% tadi belum bayar gitu ya, ya berarti yang dijualnya juga masih murah relatif, selisihnya sedikit dengan di luar negeri, paling ditambah keuntungan aja. Kalau harganya di luar negeri 10 juta, mungkin di toko bebas bea bisa dijual di harga 12 jutaan. Sementara di toko umum bisa dijual 20 juta. Sehingga memang Bapak Ibu, toko bebas bea itu dikenal rawan untuk disalahgunakan gitu. Karena toko biasanya ada orang-orang yang pengen saja memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Jadi sebenarnya orang itu tidak berhak membeli di toko bebas bea, tapi dengan berbagai cara juga berusaha untuk bisa membeli barang di toko bebas bea. Nah, tadi ada penekanan di sini Bapak Ibu bahwa toko bebas bea itu menimbun barang impor dan barang lokal untuk dijual kepada orang tertentu. Siapa nih orang tertentunya yang boleh membeli dari toko bebas bea Bapak Ibu? Kita akan pelajari ya. Ini nanti sangat tergantung dengan lokasi TPB-nya itu di mana gitu. Di mana lokasi TPB itu diperbolehkan dan siapa orang yang boleh membeli nanti itu adalah tergantung dari TBB tadi lokasinya di mana. Nah ini Bapak Ibu lokasi toko bebas bea. Lokasi toko bebas bea itu di mana sih boleh didirikan toko bebas bea gitu ya. Toko bebas bea itu istilah umumnya itu duty free shop Bapak Ibu. Duty free shop atau DFS gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sering jalan-jalan ke luar negeri gitu,
biasanya di terminal keberangkatan bandara internasional kayak di Soekarno-Hatta gitu, kalau kita sudah check-in, sudah menunjukkan boarding pass dan masuk, itu sudah check-in, kita nanti akan melewati pusat pertokoan gitu ya, yang rata-rata itu adalah toko bebas bea di duty shop. Itu tidak ada barang-barang yang dijual di situ memang belum dibayar bea masuk cukai ataupun PDRI-nya Bapak Ibu. Jadi harganya memang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan harga-harga barang yang dijual di toko umum. Kenapa dia kok nggak bayar bea masuk cukai dan PDRI? Karena memang barang itu hanya boleh dibeli oleh orang yang akan berangkat ke luar negeri, sehingga kenapa harus di bea masuknya gitu ya, karena nanti dikonsumsinya tidak di dalam negeri. Nah, Bapak Ibu, itu pertama lokasinya adalah di terminal keberangkatan bandara internasional, termasuk juga di terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di kawasan Pabean. Jadi di terminal keberangkatan internasional, baik itu bandara maupun pelabuhan. Termasuk Bapak Ibu di tempat transit, baik di bandara ataupun di pelabuhan, bandara internasional ataupun keberangkatan internasional pelabuhan utama, tempat transit untuk menunggu penumpang-penumpang yang akan berangkat ke luar negeri yang sedang transit di kawasan Pabean. Nah, itu di lokasi-lokasi itu boleh ada didirikan toko bebas bea. Toko bebas bea juga boleh didirikan di terminal kedatangan, Bapak Ibu. Jadi selain terminal keberangkatan ataupun transit tujuan luar negeri, toko bebas bea juga boleh didirikan di terminal kedatangan bandara. Dan satu lagi, TBB boleh didirikan di dalam kota atau istilahnya TBB downtown. Siapa nih orang-orang yang boleh membeli barang-barang di TBB di lokasi-lokasi tersebut, Bapak Ibu? Sebentar sebelum kita ke sini, kita lihat. Nah, ini. Siapa orang yang berhak membeli barang di toko bebas bea di lokasi-lokasi tadi? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau lokasi toko bebas beanya itu di terminal keberangkatan ataupun di tempat transit, itu yang boleh membeli adalah semua orang yang akan bepergian ke luar negeri ataupun orang yang sedang transit menunggu keberangkatannya ke luar negeri. Ini boleh membeli barang di terminal keberangkatan dan lokasi transit tadi. Caranya gimana? Menunjukkan paspor dan boarding pass saja. Berapapun dia beli, berarti dia akan mendapatkan pembebasan bea masuk. Kenapa dia dibebaskan bea masuk? Karena barang itu akan dibawa ke luar negeri, tidak dikonsumsi di dalam negeri atau di Indonesia, itu ya. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana kalau barang itu ternyata nanti pura-pura dibeli untuk dibawa ke luar negeri, tapi faktanya barang itu nanti dikeluarkan ke dalam negeri. Memang Bapak Ibu, ditemukan banyak upaya-upaya atau modus-modus untuk melakukan hal tersebut. Jadi meskipun secara aturannya harusnya itu nggak bisa gitu ya, secara standar settingan lokasi bandara itu mestinya tidak bisa gitu. Karena apa? Karena ketika kita sudah masuk ke ruang terminal keberangkatan gitu, kita tidak bisa dengan mudah itu keluar lagi nanti dengan membawa barang-barang yang dibeli di TBB. Tetapi memang ada saja upaya untuk itu Bapak Ibu. Meskipun akhirnya juga bisa ditangkap sih kalau ada upaya-upaya seperti itu. Dan itu bebas Bapak Ibu, berapapun belinya di situ mendapat pembebasan bea masuk. Ya. Nah, bagaimana dengan yang di toko bebas bea yang di terminal kedatangan? Siapa yang boleh membeli? Itu adalah orang-orang yang baru tiba dari luar negeri, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang baru bepergian, yang baru tiba dari luar negeri itu boleh membeli barang di toko bebas bea di terminal kedatangan. Diberikan pembebasan bea masuk dengan catatan maksimal sebesar pembebasan bea masuk yang diatur di ketentuan barang bawaan penumpang.
Jadi kalau belinya lebih dari itu, ya membayar biaya masuk gitu ya. Tetapi kalau masih di bawah threshold itu diberikan pembebasan biaya masuk. Itu yang boleh membeli di lokasi bandara, Bapak Ibu, ataupun pelabuhan. Bagaimana dengan TBB yang ada di dalam kota, yang di downtown tadi, TBB karena boleh ada di dalam kota, gitu ya. TBB yang ada di dalam kota, orang-orang yang boleh membeli itu dibatasi hanya yang pertama, anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia. Jadi petugas kedubes gitu, duta besar gitu, itu boleh membeli di toko bebas bea tanpa harus membayar bea masuk cukai dan PDRI. Dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk cukai dan PDRI. Kenapa? Memang karena pejabat-pejabat atau duta besar kita di negara lain pun diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Kalau duta besar kita di luar negeri itu membeli barang untuk keperluan dikonsumsi gitu ya, itu juga dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk. Boleh membeli di duty free shop, di duty free shopnya mereka, di toko bebasnya mereka, dengan mendapatkan pembebasan bea masuk. Apa saja nih barang-barang yang dijual di TBB biasanya? Memang barang-barang yang lazim dikonsumsi gitu dan branded gitu ya. Misalnya ada tas yang sering Pak, yang sering Bapak Ibu, yang sering dijual di toko bebas bea itu ya. Kalau di downtown itu minuman keras itu banyak dijual, kemudian barang kena cukai lain, kemudian ada tas, parfum, apa namanya, dompet dan lain-lain itu yang barang-barang yang masih dijual di toko bebas bea di dalam kota. Nah, selain anggota korps diplomatik, Bapak Ibu, siapa lagi orang yang berhak membeli barang di toko bebas bea itu adalah pejabat atau tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional yang memperoleh kekebalan diplomatik, termasuk juga suami ataupun istrinya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya Bapak Ibu, ada tenaga ahli yang bekerja di WHO misalnya ya. Dan kebetulan karena masa pandemi ini pejabat atau tenaga ahli itu diperbantukan untuk bertugas di Indonesia. Nah itu tenaga ahli tersebut dapat membeli barang di toko bebas bea dengan mendapatkan pembebasan bea masuk. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang boleh membeli barang di TBB di dalam kota itu adalah orang, itu bukan hanya turis ya, semua orang. Kalau aturan yang lama memang hanya turis yang akan keluar negeri, tapi sekarang sudah dirubah semua orang yang akan berangkat ke luar negeri, ditunjukkan dengan mereka memiliki paspor dan tiket, gitu, tiket pesawat, itu boleh membeli barang di TBB di dalam kota dengan catatan penyerahan barangnya tetap tidak bisa dilakukan di lokasi TBB tersebut, tapi tetap dilakukannya nanti di terminal keberangkatan. Ini untuk menghindari agar tidak disalahgunakan membeli barang di TBB tapi tidak dibawa ke luar negeri. Ini Bapak Ibu orang-orang yang berhak membeli barang di toko bebas bea. Bagaimana cara mendapatkan izinnya? Nah, sebelumnya ini ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh TBB gitu ya. Ada syarat fisik bangunannya gitu. TBB harus memiliki ruang penimbunan dan ruang penjualan. Ya, karena memang namanya toko, jadi harus ada display untuk menjual gitu ya. Nah, lokasi penimbunan dan penjualan ini Bapak Ibu harus dalam satu lokasi, harus jadi satu gitu ya. Kecuali untuk TBB yang ada di bandara dan pelabuhan itu boleh terpisah tuh ruang penimbunan dan penjualannya terpisah. Tetapi kalau di dalam kota, TBB yang di dalam kota itu harus jadi satu. Cara mengajukan permohonan seperti apa? Sama Bapak Ibu dengan yang KB, GB tadi ya, mengajukan melalui portal insw.go.id. Kemudian nanti 3 hari akan dilakukan pengecekan oleh kantor pelayanan dan diteruskan ke Kanwil, dan 1 jam setelah selesai presentasi bisa mendapat izin toko bebas bea.
izinnya juga berlaku seterusnya nanti toko bebas bea, Bapak Ibu. Nah, fasilitasnya apa nih? Fasilitas fiskalnya sama Bapak Ibu, karena ini adalah TPB gitu ya, rumpun besar TPB gitu. Atas pemasukan barang impor ya mendapat penangguhan bea masuk, pembebasan cukai dan tidak dipungut PTRI. Kalau dari lokal itu tidak dipungut PPN. Nah, kalau barang itu dibeli kepada orang tertentu tadi diberikan pembebasan bea masuk. Itu makanya namanya toko bebas bea. Ini orang yang tidak membeli tadi. Dan Bapak Ibu, untuk mengontrol tadi kan yang boleh membeli barang di TPB Danton salah satunya adalah kop diplomatik dan tenaga ahli badan internasional yang mengontrol barang diplomatik ya. Nah, untuk mengontrol itu memang ada kewajiban mereka mengurus namanya kartu kendali ke Kanwil. Di kartu kendali itu nanti disebutkan ini siapa, jabatannya apa, fotonya mana, dan berapa kuota pembelian barang kena cukai yang diizinkan untuk dibeli di toko bebas bea. Diatur itu semua Bapak Ibu. Dan untuk melakukan pembelian yang bersangkutan sendiri yang harus datang ke toko bebas bea. Tidak boleh apa namanya? Tidak boleh dititipkan pembeliannya itu kepada sopir atau kepada stafnya dan lain-lain, tidak boleh. Harus pemegang kartu kendali itu sendiri yang harus datang untuk membeli barang di toko bebas bea. Tidak boleh diwakilkan, itu ya. Nah, ini untuk mendapatkan kartu kendalinya ke Kanwil, kemudian nanti diberikan izin dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi setiap tahun sekali harus melakukan perubahan. Ketentuan pembatasan impornya Bapak Ibu sama, saat masuk belum berlaku gitu ya. Dan saat penjualan juga tidak berlaku karena yang membeli hanya orang-orang tertentu gitu. Tidak semua orang bisa membeli dengan seenaknya di toko bebas bea. Nah, ini pembekuan dan pencabutan juga sama dengan KBGB tadi, izinnya bisa dibekukan ataupun bisa dicabut. Syaratnya juga sama Bapak Ibu, kriterianya juga sama, kapan bisa dibekukan, kapan dicabut. Kalau dibekukan itu seperti apa? Dibekukan itu nggak bisa masuk dengan fasilitas. Kalau dicabut harus menyelesaikan semua barang-barang yang masih berhutang ya masuknya. Itu Bapak Ibu toko bebas bea. Kita selesai toko bebas bea gitu ya. Jadi kita tadi udah gudang belikat dan ini toko bebas bea juga selesai. Sebelum saya lanjutkan